Selamat pagi anak-anak, selamat pagi semuanya. Sebelum memulai materi pelajaran, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Materi kita pada pagi ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPU PKI. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang disangka semula baik oleh bangsa Indonesia dengan semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Belanda, melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke sekutu. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Chosokai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sering kita singkat dengan BPU PKI. Secara resmi BPU PKI dilantik oleh Jepang pada tanggal 29 April, berjumlah 62 orang anggotanya dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Ketua BPU PKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibangase Yoshio, perwakilan Jepang, dan RP Suroso, perwakilan Indonesia. BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan sekali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan kedua, dengan tujuan untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kedua, perumusan dasar negara. Dasar negara merupakan sebuah pondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan tanpa pondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh sebab itu, dasar negara sebagai pondasi negara harus disusun sekuat mungkin sebelum sebuah negara berdiri. Ketua BPU PKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPU PKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Di antaranya, 1. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar negara sebagai berikut. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan sosial.
Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengusulkan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan sosial. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara. Usulan Insinyur Soekarno berbentuk filosofis Grundslag atau Weltanschauung, artinya fundamental. Usulan Insinyur Soekarno tersebut antara lain kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Atas usul seorang ahli bahasa, rumusan dasar negara itu dinamakan Pancasila, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang yang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Sesudah sidang Cuosangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Rancangan pembukaan hukum dasar diberikan nama Mukaddimah oleh Insinyur Soekarno, Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin, Gentleman's Agreement oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Naskah Mukaddimah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia 9 dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah Mukaddimah dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukaddimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara tersebut diubah pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Latar belakang perubahan sila pertama menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun. Mereka memberitahukan bahwa wakil Protestan dan Katolik dari Indonesia Timur merasa keberatan dengan bagian kalimat dalam Piagam Jakarta. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah yang kita sebut dengan nama Pancasila. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pagi ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak didik kami sekalian. Untuk pengayaan saya akan memberikan tugas. Yang pertama, tuliskan sejarah pembentukan BPU PKI. Yang kedua, tuliskan rancangan dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. 3. Tuliskan perbedaan Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Demikian untuk dikerjakan. Sekian.